Yo, hello guys, welcome back to my channel. Dan juga bagi kamu yang baru di sini, welcome to my channel. Jadi guys, kita hari ini kembali lagi ke video reaksi. Tapi karena kita berhubung dengan malam Jumat kali ini gitu, atau mungkin malam berikutnya, aku rencananya mau upload nih malam Jumat ya guys, tapi nggak tahu lah, tengok aja nanti ya. Jadi aku akan melakukan video reaksi. Kira-kira video reaksi apa guys? Jadi ini kira-kira kita udah lama nggak reaksikan video yang tentang horor-horor gitu. Kalian yang suka pecinta horor atau apa bisa nonton video ini. Atau kalian sudah pernah nonton video aslinya, originalnya, nanti aku juga taruh linknya yang video originalnya di description box supaya kalian bisa nonton full gitu ya guys. Tapi untuk kali ini nonton ini dulu ya. Kalau kalian udah mampir ke sini, video reaksinya, jadi aku akan mereaksikan video jurnal Risa. Kalian yang pencinta jurnal Risa bisa di apa sih bilangnya, yang itu komen di kolom komentar gitu. Kalian yang suka ngikutin ceritanya. Aku mau cerita sedikit guys. Sebenarnya aku udah ngikutin jurnal Risa ini sejak sejak lama lah gitu. Udah dari SMA kalau nggak salah, atau SMP aku beli buku-bukunya guys, serius. Kayak ceritanya bagus sih sebelum ada Danur gitu kan, si Teh Risa Saraswati ini buat film gitu. Jadi aku udah baca buku-bukunya gitu. Bagus sih. Tapi kalian ini nggak bermaksud untuk menyuruh kalian percaya atau enggak, tapi kembali lagi ke keyakinan masing-masing ya, kalian mau percaya atau enggak gitu. Tapi menurut aku kalau sebagai hiburan atau apa gitu kan, kalian yang suka horor atau apa, ini bagus sih gitu. Oke, langsung saja kita reaksikan videonya. But first, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe this video, and don't forget to turn on notification bell-nya untuk mendapatkan updatean dari video-video terbaru guys. Oke, langsung saja kita mulai video reaksinya. Oke, langsung saja kita mulai reaksi videonya. Jurnal Risa, jurnal cerita misteri rasuk. Oke, kita langsung mulai ya. 1, 2, 3. Hampir saya memalingkan wajah dari situ. Ada orang yang ada di antara puing-puing bangunan itu. Antara puing-puing bangunan. Sebahu. Dan dia langsung menatap saya yang mengintip dia dari atas. Wih, sumpah nih kalau misalnya wajahnya hitam, legam, dan ada torehan-torehan darah. Dia menyeringai menatap saya. Aku lihat udah. Itu adalah kali pertama udah ngeri ini guys. Keluar dari tubuh saya dan melihat tubuh saya dikuasai oleh sesuatu yang bukan manusia. Dia apa tuh? Oke, kita masuk jurnal cerita misteri. Mungkin kalian udah sering melihat saya bermediasi di jurnal Risa. Iya. Kalau kalian yang sudah mengikuti jurnal Risa gitu kan, sering mengikuti perjalanan Teh Risa Saraswati ini pasti tahu. Gak apa-apa sih, kalian bebas mendeskripsikan sedang apa kami di episode demi episodenya jurnal Risa. Iya. Hanya saja, kali ini saya ingin bercerita sebuah hal yang mungkin bisa kalian pahami. Adalah hal yang benar-benar berbeda. Maksudnya berbeda di sini sini? Kami lakukan di jurnal Risa. Iya, terkadang. Tunggu, mungkin kita stop bentar ya guys. Bawa dulu. Jadi kira-kira kan kalian tahu sendiri kalau di jurnal Risa ini kan orang-orang kayak personilnya itu ya, kayak si Risa Saraswati ini dan anggota family-nya gitu ya, kayak si Niko, Indri dan segala macamnya. Kalian tahu lah kalau yang ngikutin jurnal Risa gitu ya. Dia tuh kan satu-satu bisa katanya bermediasi gitu guys. Kayak aku pertama kali kayak bingung gitu kan. Ini antara kesurupan atau gimana gitu ya, kok bisa kayak mudah bisa keluar masuk gitu kan. Tapi ya lama-lama kan setelah diikuti gitu menarik juga gini ya, karena kan nggak semua orang, bahkan yang katanya bisa melihat mereka itu kan jarang ada yang kayak gini gitu ya, gitulah guys. Jadi gimana menurut kalian, what do you think about this? Bisa kalian tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi kita kayak saling menghormati gitu aja lah, seperti yang aku bilang dari awal gitu. Jadi kembali lagi ke keyakinan kalian masing-masing, mau percaya atau enggak gitu atau apa. Tapi kalau aku pribadi ya, ini kayak sekedar hiburan juga ya, menambah wawasan apa gitu. Soalnya kan di setiap episodenya juga ketika dia penelusuran kemana gitu, dia kan historinya dia bilang juga guys gitu. Jadi aku kan juga pecinta horor gitu, kayak meskipun takut-takut gitu ya guys, tapi ya aku kadang nonton ini, kadang tahu misal tempat-tempat di Bandung itu ini ceritanya gimana, itu seluk-beluknya gimana gitu ya. Padahal sebelumnya nggak tahu.
Sorry guys, ini keringatan nih. Oke, kita lanjut saja. Ya gitulah ya. 1, 2, 3. Dulu saya lumayan aktif bernyanyi bersama band. Sejak SMA kayaknya. Saya Jadi mulai sejak SMA dia udah masuk mencintai band gitu musik. guys. Awalnya hanya iseng, lama-kelamaan mulai menjadikan menyanyi adalah sebuah profesi yang serius. Meskipun sekarang udah nggak berkecimpung di situ, tapi dulu band saya tuh kerap Tapi iya melakukan sih, tur suaranya di beberapa bagus loh. kota Aku di udah luar Pulau lihat Jawa bahkan. video pertama Ada satu kota si yang Teresa kala ini itu yang menjadi kota Story of tujuan Peter favorit gitu. saya hingga Klip meninggalkan videonya ya. kesan Bagus ya. yang begitu mendalam Suara teh bahkan ini sampai hari ini. ya bagus. Yogyakarta. Saat itu tur yang saya lakukan ditempuh dengan menggunakan bis. Sebenarnya semuanya terasa benar-benar normal, sangat normal. Kami semua Jadi yang awalnya pergi normal dalam tur gitu ya tersebut perjalanannya. menyambut kepergian ini dengan penuh sukacita. Apalagi saat itu kami bepergian dengan sebuah band yang udah lama banget jadi Ini kira-kira idola dia kami berpergian semua. trip kemana ini? Jadi ada perasaan bangga gitu. Satu bis bareng band favorit. Dulu tuh saya Kalian di sini ada pecinta pendiam, horor nggak nggak? punya banyak Kalau ada gitu keinginan, kan yang suka horor tapi nggak masih punya takut banyak takut hal kayak yang gitu. ingin Salah disampaikan satunya kayak sama aku orang juga lain. gitu. Kalian bisa Saya juga tulis bukan di kolom orang yang komentar pandai gitu guys. berbahasa basi. Jadi kayaknya tipe orang yang lebih baik diem lah ketimbang salah bicara. Singkat cerita, kami sampai di kota Jogja. Kami Sampai di semua kota dikirim Jogja ke sebuah gitu. hotel. Hotelnya sih ya lumayan bagus lah. Gak mewah sih memang, tapi nyaman. Saya mendapatkan kamar kalau nggak salah tuh di lantai 5. Dengan Di lantai 5 pemandangan dia langsung dapat. dari jendela kamarnya itu menuju jalan utama. Woi, langsung jalan utama gitu ya. Saya berkeliling, melihat kamar, jendela, lalu lihat ke sebelah kiri. Jalan utama di sebelah kiri ini ada sebuah gedung. Ada gedung apa tuh? Aneh. Gedung Kok aneh? itu ada nggak jauh di sebelah kiri hotel, masih kelihatan dari jendela kamar saya. Saya perhatiin terus. Udahlah. Ini kayak gedung kosong sih. Aku udah Tapi ada puing-puing bekas. udah prepare. Kayaknya kebakaran. Nggak utuh gitu Kebakaran? bangunannya. Agak hitam. Penasaran kan? Karena pada saat itu saya udah mulai komunikatif lah sama yang namanya hantu. Jadi sering melihat hantu, ada aja perasaan yang ada apa ya di situ kira-kira. Nah, ya udahlah, kita lupakan sejenak. Saya beres-beres baju dan segala macam. Iya. Tapi saya tuh tertarik lagi untuk ke jendela kamar dan merhatiin lagi. Berani kali dia. Perhatian saya Aku udah kalau bukan kayak ke gitu jalan langsung aja utama bodo dan amat, besar, langsung tapi tidur ke gitu. gedung itu. Atau kayak main HP atau Penasaran apa itu gitu. gede banget gitu. Penasaran banget, ini ada apa ya di sini ya? Kok kayaknya menarik. Ada sesuatu yang membuat mata saya tuh terus tertuju ke situ. Ini gedung apa ya? Gedung apa tuh Saya kira-kira sampai guys? nanya sama partner saya di kamar. Ini gedung apa sih yang sebelah ini? Lalu teman saya menjawab, nggak tahu. Serem ya? Tanyanya sama saya. Saya jawab, enggak sih, cuman kok kayaknya ini gedung bekas kebakaran ya. Gedung bekas kebakaran. Teman saya agak kaget gitu. Saya bilang ngeliat ke saya, jangan aneh-aneh nggak usah dilihat lah yang bikin takut. Malam ini gue pengen tidur tenang. Kalian mungkin Saya ada kawan yang mengingatkan, kayak gitu. Maklum, sejak dulu Tiba-tiba bicara kayak gitu. teman-teman Mungkin dekat saya, khususnya teman satu di band grup tahu pertemanan kalian gitu kan, bahwa circle pertemanan penglihatan saya kalian. menunjukkan hal-hal yang enggak mereka lihat. Biasanya kalau trip Makanya tuh mereka biasanya udah guys. paling anti Kayak kalau udah sekamar ini sama kok saya, udah apa saya gitu ya. cerita hantu atau Pemandangannya gini-gini. apapun yang Janganlah ada bicara kayak mereka gitu nggak gitu. lihat, mereka males. Kayak gitu ada. Terus saya jawab gini, ya tenang aja, gue baca-baca doa kok, ini terus-terusan kok, tenang aja, nggak akan diganggu. Selalu baca doa gitu. ya dimanapun kalian berada. Tapi lagi-lagi gitu, saya langsung nyamperin lagi jendela, ngeliatin, udahlah, apaan sih? Hampir saya memalingkan wajah dari situ, ngeliat ke sebelah kiri, No. kayak ada orang. Ada orang yang Siapa ada di antara puing-puing bangunan gitu. Ada orang di situ. Ada orang ya? katanya. Janjian gitu. Karena dia tuh posisinya agak dekat pintu gedung. Ngadepnya ke arah dalam. Jadi saya nggak bisa lihat jelas wajahnya seperti apa. Tapi yang jelas dia perempuan. Oh, Alih-alih udah saya nggak apa mundur lagi nih. dari jendela tuh saya Tahu malah lah kalian makin kalau fokus, udah yang ini membahas siapa tentang ngapain itu. ya? Padahal kan sebenarnya Tahu lah nggak apa usah itu kan. diperhatiin ya. Bisa aja tuh orang yang lewat atau mau ngambil foto atau ngapain gitu. Iya, berusaha positif gitu guys. Tapi saya merhatiin terus Stay sampai akhirnya saya positive. sadar perempuan ini tuh masih muda, rambutnya sebahu, Iya. pakai rok terusan, warna coklat muda. Potongannya sih ya standar lah, jadul Standar sih. tuh gimana?
Dan yang bikin penasaran adalah dia tuh ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu, mondar-mandir Oh, itu udah terus kayak orang yang gelisah. nggak betul itu. Itu posisinya di sisi gedung ya, di antara puing-puing itu. Ya sebenarnya kan bukan urusan saya buat merhatiin dia, tapi ya rasa penasaran saya ini itu karena saya suka banget memerhatikan apapun yang terlihat aneh itu sekeliling saya. Nah, itu kadang. Gak ada yang namanya rasa curiga, tidak. Ya, kadang ada sama tipe sekali. orang tuh guys, Tapi kadang saya masih kayak penasaran nih, wajahnya takut kayak gimana tapi ya? penasaran Karena gitu. Ya dari udah tadi dilantak aja gitu. yang saya lihat hanya bagian belakang tubuhnya. Kayak ya udah Tapi penasaran, kalau dilihat dari kayak baju yang dia pakai, semodis dituruti itu, aja rasa penasaran itu meski udah rambutnya yang takut kan lurus, itu di bagus. dalam diri. Kayaknya sih cantik, menggemaskan gitu, dari penampilannya aja menggemaskan. Tapi Menggemaskan dia aneh banget ya, gimana? mondar-mandir sendirian di bangunan kosong begini. Memang ada kehidupan Ya di sana aneh ya? itu. Aneh. 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 Tiba-tiba saja hal tersebut melintas. Coba kita stop bentar ya. Coba kalian bayangin kayak kalian ke suatu tempat gitu guys. Terus tempat yang kayak terbengkalai atau apa gitu kan, katanya di sini kan kebakaran gitu. Tuh tiba-tiba nampak orang gitu. Mungkin nggak orang tapi nggak tahu ya. Kayak manusia gitu mondar-mandir gitu kan, kayak aneh gitu. Ini tipe si apa ini, dia orangnya penasaran gitu guys. Jadi kalau ada kejadian kayak gitu langsung disamperin ya. Kalau aku udah nggak mau gitu, ya udahlah, bodo amat lah orang kayak gitu kan. Tapi meski aku juga orang penasaran gitu guys, ya udah aku liatin dari jauh, nggak usah disamperin gitu. Ya udah kan. Kalau kalian gimana guys? Kalian kalau berada di posisi si Teresa ini, kalian langsung apa namanya, kalian samperin atau kalian diamin aja atau bodo amat lah gitu kan. Ya udah, tidur aku lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Udah bosan ngeliatin perempuan mondar-mandir sendirian. Ngapa diliatin? Saya hampir memutuskan untuk mengalihkan pandangan dari situ. Tiba-tiba perempuan itu berbalik. Das. Oh tidak. No. Oh Dan no. dia No. langsung menatap saya yang mengintip No. dia dari atas jendela. Aduh. Kalian tahu apa yang saya lihat? Aduh. Dari belakang terlihat baik-baik saja. Ini kadang kayak gitu guys. Saya lihat wajahnya. Wajahnya hitam, legam, dan ada torehan darah. Matanya seperti tidak punya kelopak mata. No. Oh Wah, my itu, god. pada saat saya melihat pada saat saya melihat hal itu, saya nggak ceritain apa yang saya lihat. Saya langsung tutup jendela kamar. Kalian mungkin ngelakuin hal yang sama kan guys? Atau gimana menurut kalian? Temen satu kamar saya bilang, "Sa, makan yuk." Cabut langsung kita keluar pada saat itu. Kabur. Waktu kayaknya udah hampir menjelang maghrib. Saya bilang enggak, gue mau di kamar aja. Akhirnya saya diam di kamar, ditinggalkan oleh teman. Lebih baik keluar gitu kan guys, rame-rame daripada lalu sendiri. Saya merasa sekeliling saya itu udah gak enak nih. Udah jelas kayak gitu. Ada hal yang kayaknya ada sesuatu yang berhubungan dengan perempuan itu, dan sekarang kayak menjalar di kamar ini gitu. Ya, iyalah pasti. Kan kalau perempuan itu tuh bukan manusia. Bagaimana bisa dengan keadaan seperti itu, penuh darah, parah kayak gitu kan guys, seperti luka terbakar, dia masih bisa jalan-jalan seperti itu? Iyalah, sudah pasti. Ini pasti hantu. Amin. Dan pada saat itu mungkin ini adalah salah satu kebodohan saya, karena saya pikir kalau dia datang ke kamar saya saat itu, saya akan melihat dengan jelas wajahnya seperti itu pasti mengerikan sekali. Yang saya lakukan pada saat itu adalah tepat pilihannya ini. Kamar. Enggak tepat juga sih. Enggak tepat juga sih. Udahlah, kalau dia datang, seenggaknya saya nggak lihat. Kalian nggak tahu. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian udah kayak lihat kayak gitu tuh, kalian masih hidupkan lampu kamar atau udah matiin lampu kamar? Ya udahlah, bodo amat, tidur gitu kan, matiin lampu. Saya matikan lampu, azan maghrib sudah lewat, keadaannya bukan menjadi lebih baik, tapi saya menjadi lebih takut. Saya matikan lampu, saya berdiam di bawah selimut, memejamkan mata, dan kepala saya terus berteriak, jangan datang. Justru tolakan-tolakan seperti itulah yang justru memanggil mereka. Mungkin kalian udah pernah dengar hal seperti itu. Dan dalam keadaan gelap gulita, aku sudah was-was. Saya mendengar sesuatu melangkah di sekeliling saya. Tak. Kayak ada seseorang. Langkahnya tuh cepet.
ritmenya hampir sama dengan perempuan yang mondar-mandir gelisah di gedung sebelah. Feeling saya udah langsung perempuan itu tidak. pasti datang. Nih, Dalam keadaan gelap gulita, akhirnya saya baru sadar. sudah dari Wah, awal ini memang nggak gak beres. nih. Saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya nggak tahu posisi dia di mana. Dan bodohnya saya lagi, saya memutuskan Alah. untuk menyalakan lampu tidur yang ada di sebelah saya. Udahlah bodo amat, saya udah lihat kok, saya nggak akan sekaget tadi. Sompral nih teh. Saya udah tahu aja seperti apa. Kalaupun mengerikan ya udah, nggak apa-apa. Biasanya kalau yang kayak Saya nyalain sok-sok hebat lampu. itu yang kena gitu. Jadi kita jangan sok-sok hebat gitu guys. Kayak Perempuan itu sudah ada di hadapan wajah saya. Dekat sekali. Sampai benar-benar saya merasa tidak bisa bernafas. Gila. Mata saya nggak bisa berkedip sedikit pun. Iya, Dengan posisi anjir. seperti itu, menyeringai atap saya. Anjay. Dan saat itu, saya hilang kesadaran. Dari luar, saya melihat tubuh saya sedang terbaring di atas tempat tidur. Apa namanya tuh pengalaman keluar dari tubuh tuh guys? Apa sebutannya? Dan saya lihat tubuh saya mulai berteriak-teriak. Saya mulai menjerit-jerit. Saya mulai Tapi menjerit-jerit saya katanya. itu cuma bisa liatin dari luar badan aja. Ada perempuan itu di situ, menjerit-jerit di atas tubuh saya. Namun suara yang keluar adalah suara saya di situ. Saya kebingungan. Astaga. Gimana Itu pula? adalah kali pertamanya saya keluar dari tubuh saya dan melihat Apa tuh tubuh saya pengalaman keluar dikuasai dari tubuh oleh itu apa, sesuatu guys? yang bukan manusia. Aduh, apa Teman-teman sebutannya? Apa saya sebutannya? mendengar teriakan saya dan mulai berdatangan satu persatu. Semua Ya, membawa deh tangan lupa. dan lain-lain. Saya cuma bisa mondar-mandir. Sleep paralysis ya, sleep paralysis. Kalau nggak salah kalian tahu juga bisa komen di bawah gitu. Apa sih guys? Saya nggak bisa narik dia, saya nggak bisa masuk lagi ke dalam. Dan teman-teman saya semuanya heboh, membaca doa, ada yang melakukan A, B, C, D semuanya. Bayangin pemain band harus menghafal semua surat-surat. Secara bersamaan membacakan doa. Dan saya melihat dengan jelas tubuh perempuan itu yang ada di atas tubuh saya itu mulai menggelepar. Kacau. Berteriak-teriak. Kacau. Lalu dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba perempuan ini menatap saya. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan, Anjir, kaget. ada seseorang yang kerasukan atau kesurupan, tiba-tiba memelototi sebuah titik yang entah tidak ada siapa-siapa di situ. Disitulah saya berada. Saya sedang memandangi Iyalah, orang-orang kan nggak tahu. digunakan oleh dia untuk melakukan hal-hal yang entah apa yang akan dia lakukan. Kami saling Lebih jahat berpandangan. kali. Tiba-tiba dia menjulurkan lidahnya keluar. apa yang selanjutnya That's terjadi? totally devil. Dia ingin Devil, memotong devil. lidah saya How to dengan pronounce it? gigi. Lidahnya menjulur, lalu dikatupkan mulut saya itu. Wah, kebayangkan paniknya di luar seperti apa. Oh. Dan untung teman-teman saya pada saat itu merespon langsung mengganjal mulut saya dengan benda-benda yang bisa mengganjal di situ, di mulut saya. Sampai akhirnya datang seseorang Sakit pada pasti saat itu. warga sekitar Oke, saya Yang bisa Aku menyembuhkan gugup nih, guys. orang yang Oke, kesurupan. berhentikan Akhirnya bentar. dibaca-bacai segala. Oke, ini mengingatkanku pada aku dulu punya teman guys di SMP. Mungkin mau nonton ini gitu. Ya. Soalnya dia mohon maaf ya gitu, kayak ayan gitu ya, epilepsi gitu. Aku bukan maksud menghina atau apa. Ini kejadian aku gitu. Jadi pas dia di kelas itu, aku masih ingat kalau kamu nonton ini gitu ya. Jadi ya ini pendapat aku sendiri gitu, kayak pengalaman aku. Jadi dia tiba-tiba diam gitu guys, kawan aku sendiri gitu di kelas, teman baik lah gitu ya. Terus tiba-tiba kayak jatuh aja di depan gitu. Aku tahu dia punya epilepsi gitu. Jadi orang udah pada takut duluan, kayak orang ngiranya dia kesurupan segala macam gitu kan. Tapi aku lihat kawan aku itu udah nggak sadar kan, udah menggetar-getar lah gitu. Gimana sih? Menggelepar lah gitu istilahnya kan. Terus masih ingat sama aku gitu, dia tuh nggak sengaja, dia kan nggak bisa kontrol tubuhnya gitu guys. Jadi dia ngigit lidahnya gitu sampai berdarah gitu kan. Aku udah panik, semuanya udah panik, guru-guru udah panik kan. Itu kata guru kami, ada tuh guru apa lupa aku. Jadi kelas itu taruh apapun di mulut dia biar nggak digigit lidahnya atau apa gitu kan. Jadi pas itu ada sendok, atau kalau nggak salah sendok gitu ya, ditaruh di mulutnya. Dia ngigit sendok itu gitu, tapi mulutnya udah berdarah gitu karena digigit lidah kan. Bayangkan itu sakitnya gimana guys, lidah digigit gitu.
Untung cepat kemarin pertolongannya, langsung dia diamankan gitu ya. Tapi meskipun nggak tentang kesurupan atau apa, tapi itu tetap membuat cukup satu ruangan panik gitu. Sampai kelas-kelas yang lain juga berdatangan ke kelas kami, dan pas melihat kejadian itu udah kayak chaotic, kayak chaos gitu guys, kacau gitu. Tapi ya gitulah, orang ngiranya kan pada kesurupan, sampai kawan aku yang lain bilang jangan tatap matanya gitu kan, katanya dia mikir mungkin itu kesurupan gitu ya. Tapi enggak sih, kayak gitulah guys. Oke, kita lanjut. Ya itu pengalaman aku. Kalian bisa tulis juga pengalaman kalian mungkin di kolom komentar gimana gitu. Kalian punya pengalaman sendiri yang berhubungan mungkin sama kayak jurnal cerita misteri kali ini gitu, Rasuk. Oke, kita lanjut saja. 1, 2, 3. Yang kesurupan akhirnya dibaca-bacai segala macam. Dibaca-bacai kan. Dan Doa-doa dia ampuh keluar guys. dari tubuh saya, dan tubuh saya masuk lagi ke dalam badan. Alhamdulillah. Setelah saya Untung. lihat jam, ketika saya sadar, jam menunjukkan pukul 3 subuh. Wih, lama juga 3 subuh. Bayangkan, selama itu tubuh saya dikuasai oleh perempuan ini. Astaga. Dan saya tidak menyadari itu. Saya ada di luar tubuh saya. Saya tidak mengontrol badan saya. Saya tidak bisa mengusir Iya, dia. gimana Saya mengusir tidak bisa gitu kan, melakukan nggak apa-apa. bisa. Itu yang namanya kesurupan. Tidak hanya berakhir sampai di situ. Dia mengikuti saya Oh, sampai ke Bandung. parah ini, parah. Kalau kalian emang suka sama cerita-cerita di jurnal cerita misteri, saya akan lanjutkan. Kalian tinggal komen, kasih tahu komen, saya kasih tahu apakah guys. saya harus menceritakan Mungkin kalian bisa komen di bawah. cerita misteri ini untuk kalian. Oh, kaget loh, kaget. Oke, sampai di sini dulu. Ya, ceritanya sudah habis gitu ya. Gimana menurut kalian guys, pendapat kalian gitu? Apakah kalian mungkin ada kejadian yang sama atau cerita yang sama dengan Teh Risa ini gitu kan? Kalian bisa share di kolom komentar atau apa gitu. Ya, kayak gitulah guys. Gimana lagi kan? Ya namanya juga kita berdampingan hidup ya. Kita nggak tahu juga. Seperti kita saling respect gitu ya. Nggak usah yang aneh-aneh gitu. Oke, sekian mungkin segitu saja video reaksiku kali ini. Kalian bisa share opini kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa guys gitu like, comment, and subscribe this video, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau keluarga dan segala macam yang mungkin tertarik dengan video ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita akan sambung dan akan lanjut ke video reaksi atau vlog atau apa ya, tunggu sajalah gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Aku Farhana Sfialdi undur diri, pamit. See you guys.